Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan apa sih itu rata-rata geometrik dan bagaimana cara menghitungnya menggunakan rumus Excel. Nah, kami kelompok 2 itu terdiri dari 4 orang. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Muhammad Gilang Ramadan, notar 220208. Kemudian ada Taruni Muda Regina Anggreni, notar 2201338. Lalu ada Taruna Muda Prasetyo Handoko Saputra, notar 2201319. Dan yang terakhir ada Taruna Muda Joshua Hadinaki Beslar, notar 2201183. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi dari rata-rata geometrik. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu rata-rata. Nah, terdapat suatu istilah dalam matematika atau statistika yaitu dikenal sebagai rata-rata atau mean. Nah, rata-rata adalah sebuah nilai yang mewakili sekumpulan data. Pada umumnya, dalam menghitung rata-rata, kita akan menjumlahkan semua data yang ada terlebih dahulu, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, berbeda dengan rata-rata geometrik, yaitu rata-rata geometrik adalah rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel, kemudian diakar pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Nah, rata-rata geometrik ini tidak bisa dilakukan apabila terdapat unsur data yang bernilai negatif karena mengikuti proses akar pangkat. Nah, untuk lebih mudahnya, rata-rata geometrik adalah jenis rata-rata yang dihitung sebagai akar dari produk dari satu set angka yang benar-benar positif. Nah, rata-rata geometrik atau rata-rata ukur dihitung sebagai produk gabungan. Artinya, semua nilai itu dikalikan satu sama lain. Jadi, jika salah satunya adalah 0, maka total produk akan menjadi 0. Oleh karena itu, kita harus selalu ingat bahwa ketika menghitung rata-rata geometrik, kita membutuhkan angka-angka yang hanya bernilai positif. Nah, rata-rata geometrik ini digunakan untuk menghitung rata-rata yang memperhatikan tingkat pertumbuhan kumulatif dari waktu ke waktu. Metode rata-rata geometrik ini lebih tepat digunakan untuk situasi yang melibatkan pertumbuhan. Nah, contoh dari penggunaan rata-rata geometrik adalah nilai investasi, kemudian kecepatan, dan lain sebagainya. Nanti kita akan melihat contohnya, tetapi pertama-tama kita harus mengetahui rumusnya terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan rumus dari data tunggal dan data kelompok. Untuk rumus data tunggal yang pertama, yaitu X bar G sama dengan akar N dari X1 dikali X2 sampai dengan Xn. Untuk rumus yang kedua, X bar G sama dengan akar N dari V, di mana I sama dengan 1 sampai N dari Xi atau V di mana I sama dengan 1 sampai N dari Xi dipangkatkan 1 per N. Dan untuk rumus yang ketiga, X bar G sama dengan antilog dari sigma I sama dengan 1 sampai N dari Xi per N. Berikut rumus dari data kelompok. Yang pertama, X bar G sama dengan akar sigma I sama dengan 1 sampai K Fi dari Xi pangkat Fi dikali X2. Dari X1 pangkat F1 dikali X2 pangkat X2 pangkat F2 sampai XK pangkat FK. Untuk rumus yang kedua, X bar G sama dengan akar sigma KI sama dengan 1 Fi dari V di mana I sama dengan 1 sampai K dari Xi pangkat Fi atau sama dengan V atau sama dengan V I sama dengan 1 sampai K dari Xi pangkat Fi dipangkatkan 1 per sigma I sama dengan 1 sampai K dari Fi. Untuk rumus yang ketiga, X bar G sama dengan antilog dari sigma I sama dengan 1K Fi dikali log Xi per sigma I sama dengan 1 sampai KFI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tata cara pengerjaan rumus dari rata-rata geometrik pada Excel. Nah, di sini saya sudah punya salah satu contoh soal, yaitu
jumlah pinjaman pada tahun 2000 yaitu 1,86 miliar, pada tahun 2001 2,41 miliar, dan pada tahun 2002 yaitu 24,669 miliar. Maka berapa rata-rata perubahan pinjaman per tahun? Nah, untuk rumus geometrik yang pertama kita cari adalah XI. Untuk mencari XI yaitu kita pakai data pada tahun 2021 kita bahagi dengan data tahun sebelumnya. Mengapa? Karena pada data tahun 2020 pada data tahun 2000 kita tidak bisa bagikan dengan data yang sebelumnya karena tidak ada tahun 1999. Maka kita mulai dari tahun 2001. Nah, setelah itu data 2002 juga kita buat perbandingan seperti data 2001. Nah, maka untuk N-nya kita bisa hitung dari XI yang ada, yaitu XI pada tahun 2001 dan 2002, artinya N-nya sama dengan 2. Namun jikalau datanya banyak, kita dapat menggunakan rumus yaitu count untuk menghitung data yang ada. Nah, maka hasilnya sama, adalah 2. Nah, setelah itu untuk mencari hasilnya yaitu kita memerlukan hasil perkalian dari semua data yang ada, dari data XI yang ada, sehingga kita dapat langsung saja menggunakan rumus. Untuk kalau misalnya datanya masih seperti ini, hanya ada 2, yaitu kita bisa langsung saja kalikan seperti ini. Atau kalau datanya banyak, kita bisa menggunakan rumus produk. Nah, maka hasilnya akan sama. Seperti yang rumus, maka X bar G-nya sama dengan data yang sebelumnya, yaitu data yang sudah dikalikan kita bagikan 1/n yang ada, sehingga kita akan memperoleh hasil bentar, ada yang salah. Oke, jadi ternyata ada sedikit salah, yaitu saya kurang menambahkan pangkat ya. Jadi kenapa di sini pangkat? Jadi karena untuk kita menghilangkan seperti yang di rumus, X bar G sama dengan N akar X1, X2 sampai Xn. Nah, jadi di sini untuk menghilangkan akarnya, maka kita akar N-nya maka kita pangkatkan saja 1/akar N. Oke? Sehingga kalau misalnya kita pakai rumus langsung geometri akan sesuai dengan yang sudah ada ya, guys. Nah, jadi maka hasilnya akan sama. Mungkin itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.